Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini kita akan bahas cerita-cerita horor seputar kamar atau suatu kamar. Kita mulai dengan cerita dari Yuda. Namaku Yuda. Aku mau menceritakan sebuah kisah yang kualami beberapa tahun silam. Dulu aku kuliah di Yogyakarta. Aku diterima di sebuah universitas seni di sana. Aku di sana tinggal di sebuah kosan. Pertama kali di kosan itu membuatku mengalami suatu kejadian yang tidak bisa terlupakan. Kosanku itu terdiri dari satu lantai, memiliki 8 kamar tidur dan 2 buah kamar mandi. Waktu itu aku ngekos di kamar nomor 3. Memang kosanku ini terlihat lumayan nyaman untuk ditinggali. Setelah membereskan barang-barang pindahan, aku keluar dari kamar kosku untuk berkenalan dengan penghuni kos lainnya. Tapi sayangnya, waktu itu aku tidak menemukan seorang pun di sana. Ya mungkin lagi pada keluar, pikirku. Karena cuaca panas hari itu, aku segera menuju kamar mandi yang letaknya berada di ujung belakang kosanku ini. Ketika berjalan ke sana, aku melewati kamar nomor 8 yang letaknya paling ujung. Kamar itu jendelanya tampak terbuka. Di sana terlihat barang-barang tersusun rapi. Namun kulihat tidak ada orang di sana. Aku pun melanjutkan langkahku menuju kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan kamar itu. Malamnya aku menghabiskan waktu untuk jalan-jalan di kota Yogyakarta. Banyak hal yang menarik di sini, sampai aku lupa waktu dan tak menyadari ketika pulang jam tanganku hampir menunjukkan jam 12 malam. Kosanku pun masih dalam kondisi yang sama, sepi. Sebelum masuk ke kamarku, tiba-tiba perutku terasa mulas. Aku pun bergegas ke kamar mandi. Sampai di depan kamar mandi, aku mendapati pintu kamar mandi yang satunya tertutup. Rupanya ada orang di dalamnya. Aku berjalan ke kamar mandi yang satunya lagi yang letaknya berhadapan dengan kamar mandi itu. Namun di pintunya terpampang sebuah tulisan dari kertas yang isinya memberitahukan bahwa kamar mandinya sedang diperbaiki dan belum bisa digunakan. Sial. Akhirnya aku kembali ke kamar mandi yang tadi. Karena sudah gak tahan, aku coba ketuk pintunya. Awalnya tidak ada jawaban. Namun tidak lama ketukanku itu dibalas dari dalam. Aku menunggu beberapa saat di depan kamar mandi itu sambil menahan sakit perutku. Setelah lama menunggu, tak lama pintu kamar mandinya terbuka dan keluarlah seorang laki-laki berbadan agak gemuk dengan memakai kaos oblong putih dan dia rambutnya agak keriting. Dia tersenyum kepadaku. Aku pun membalas senyumannya. Dia lalu berjalan masuk ke kamarnya yang ternyata ada di nomor 8. Aku tidak sempat berkenalan dengannya malam itu. Besoknya aku terbangun agak siang. Aku melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana di luar tampak sepi. Aku keluar dari kamarku dan di teras aku melihat seorang pria cukup tua sedang menjemur pakaian. Aku mengenalnya. Dia adalah Mas Diro, penjaga kosan ini. Aku bertanya padanya kenapa kosan ini sepi sekali. Dia menjawab kalau yang kosan di sini rata-rata jarang pulang ke kosan. Dan Mas Diro pun pamit. Tak lama kemudian aku mendengar suara seorang laki-laki yang sedang bersenandung. Sepertinya melantunkan syair dengan bahasa Jawa, namun suaranya tidak begitu jelas. Aku coba telusuri sumber suara tersebut. Ternyata berasal dari kamar nomor 8. Aku segera bergegas menuju kamar itu, sekalian bermaksud berkenalan dengan orang tersebut. Di dalam terduduk seorang laki-laki yang sepertinya dia yang ketemu denganku tadi malam di depan kamar mandi. Dia menembangkan lantunan Jawa sambil duduk bersila membelakangiku dan menghadap ke tembok. Pintu kamarnya sedikit terbuka, jadi aku bisa melihat ke dalamnya. "Permisi mas," ucapku.
Ketika ku sapa, laki-laki itu berhenti menyanyi. "Saya warga kos baru di sini, nama saya Yuda," ucapku lagi. Namun dia tidak menjawab, malah melanjutkan bernyanyi. Dengan sedikit kesal, aku pun kembali ke kamarku. Menurutku, dia juga jurusan musik, karena memang daerah sini dekat dengan kampus seni. Waktu pun berlalu. Suatu malam aku mencari makan di luar dan kembali ke kosan jam 9 malam. Malam itu Yogyakarta cukup panas, membuatku ingin mandi malam itu. Aku bergegas ke kamar mandi dan saat melewati kamar nomor 8, kamar itu terlihat gelap. Aku pun lanjut ke kamar mandi dan mulai membersihkan badanku. Tiba-tiba, terdengar seseorang mengetuk pintu kamar mandiku. "Ya, tunggu sebentar ya," ucapku. Namun orang itu malah terus mengetuk. "Iya, sebentar. Tanggung, sebentar lagi selesai," ucapku lagi. Tak lama ketukan itu berhenti dan aku mendengar ada pergerakan kecil di depan pintu kamar mandi. Sepertinya orang itu menungguku di luar. Tak lama kemudian terdengar suara lantunan Jawa lagi. Kupikir dia adalah penghuni kamar nomor 8. Setelah selesai aku bergegas keluar kamar mandi dan lantunan itu masih terdengar. Ketika aku buka pintunya, suara nyanyiannya terhenti. Anehnya di luar tidak ada siapa-siapa. Aku mencari-cari orang itu. Tidak mungkin badan sebesar itu dengan cepat berlari dan menghilang dari pandanganku. Aku cari ke kamarnya pun tidak ada. Kamarnya tampak gelap sekali. Esok paginya aku bertanya pada Mas Diro bahwa semalam aku mengalami kejadian aneh. Aku pun bertanya siapa laki-laki di kamar nomor 8 itu. Mas Diro pun baru menjawab, di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong sudah lama. Dulu penghuni kamar itu namanya Andi. Dia meninggal setelah kecelakaan. Tapi kejadian itu sudah cukup lama, sekitar setahun yang lalu. Memang barang-barang Andi masih ada di kamarnya sampai sekarang, karena tidak ada keluarganya atau siapapun yang menjenguknya dan membawa barangnya. Aku pun hanya bisa terdiam. Karena takut, esoknya aku memutuskan untuk pindah ke kosan yang lain. Oke, cerita kedua masih berhubungan dengan kamar ya. Nah, kali ini adalah kamar tamu yang angker. Oke, kita mulai. Kurang lebih di tahun 2010. Saat itu saya punya seorang teman dekat cewek yang satu kampus tapi beda jurusan. Ceritanya saat itu kita pas lagi liburan menjelang puasa. Teman saya ini diminta oleh keluarganya untuk berkunjung ke rumah neneknya di salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Kebumen. Tapi agak lebih dekat ke arah pantainya, rumah neneknya ini. Singkat cerita, dia telepon saya untuk main-main ke rumah neneknya. Jaraknya dari rumah saya ke tempat neneknya mungkin sekitar 3,5 jam kalau pakai motor. Karena saya malas untuk pergi sendirian pakai motor, akhirnya saya ajak saudara sepupu saya untuk nemenin sekalian buat gantian jadi joki. Sampailah saya dan saudara saya di rumah neneknya sekitar jam 5 sore. Waktu itu keluarganya langsung menyuruh kita untuk nempatin kamar tamu yang ada di bagian paling depan rumah, tepatnya persis di sebelah ruang tamu. Saat sore kita gak ngerasain apa-apa. Tapi ketika malam menjelang, keadaan di daerah tersebut sudah sangat sepi. Mungkin karena bukan daerah perkotaan, jadi kebanyakan penduduknya sudah pada tidur. Waktu itu kita bertiga ngobrol-ngobrol di ruang tamu sampai kurang lebih jam 10 malam. Dan karena gak enak sama keluarganya, kita mutusin untuk menyudahi obrolan kita malam itu, meskipun sebenarnya belum pada ngantuk. Akhirnya saya dan saudara saya pun masuk ke kamar tamu tersebut untuk istirahat dan tidur. Pas sekitar tengah malam, saya kurang tahu ya tepatnya jam berapa. Tapi kalau gak salah waktu yang saya lihat sekitar jam 1 dini hari. Saya kebangun gara-gara dibangunin keras-keras sama saudara saya. Dengan sedikit jengkel, saya bilang ke dia, "Oi, ngapain lu bangunin gua? Secara masih jam segini." Dia bilang, "Lu gak ngerasa kasur goyang-goyang sendiri? Kenceng gini?" Waktu itu saya baru sadar, ternyata bener, kasur yang kita tidurin goyang-goyang sendiri, keras banget.
Refleks saya pegang tembok karena saya pikir ada gempa bumi. Tapi kalau emang gempa, kenapa orang-orang di rumah itu masih santai pada tidur? Sekitar 5 menitan, kasur itu bergoyang dan makin lama, makin keras. Ketika mata sudah agak kebiasa dengan gelapnya kamar, saya dan saudara saya ngelihat di ujung kasur kami ada sosok tinggi besar, berbulu hitam dengan warna mata merah nyeremin, lagi goyangin kasur kita sambil meringis mengerikan. Sontak kita berdua teriak karena saking kagetnya sampai kebangun semua orang yang ada di rumah itu. Juga orang-orang yang pada ronda di luar rumah pun berdatangan. Akhirnya kita ngumpul di ruang tamu. Dan saat itu om dari teman saya nanya, kenapa kok malam-malam teriak-teriak? Kita ceritakan saja apa yang barusan kita alamin. Dan ternyata om teman saya ini malah senyum doang. Dan dia bilang, oh berarti sudah diajak kenalan sama penunggu kamar tamunya ya. Lah, ternyata keluarga teman saya sudah pada tahu kalau ruang tamu itu angker. Dan gak ada satupun orang di keluarga itu yang berani nempatin kamar itu. Benar-benar sial kita hari itu. Tapi karena kejadian malam itulah, saya bisa ceritain ke kalian semua pengalaman yang saya alami ketika menginap di rumah teman yang angker itu.